Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak, saya akan mempresentasikan terkait hasil ujian akhir semester fisika awan saya atau jawaban saya. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Ghazali dari kelas Meteorologi 5D dengan MPT 112200046. Soal nomor 1. Jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan hidrometer. Dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Oke, jadi di sini ada perbedaannya. Yang pertama, radar cuaca. Menggunakan gelombang mikro untuk mendeteksi presipitasi di atmosfer. Gelombang elektromagnetik dipancarkan ke atmosfer, dan sebagian energi gelombang dipantulkan kembali ke radar ketika bertabrakan dengan tetesan air atau partikel es di awan. Waktu tempuh gelombang dan intensitas pantulan digunakan untuk mengukur jarak, ukuran, serta jenis partikel yang memantulkan sinyal tersebut. Radar cuaca sangat efektif dalam mendeteksi ukuran dan distribusi tetesan air, kristal es, dan presipitasi dalam awan. Pola pantulan memberikan informasi tentang struktur mikroawan seperti konsentrasi tetesan, ukuran rata-rata tetesan, dan apakah awan menghasilkan hujan, salju, atau hujan es. Yang kedua, LIDAR. LIDAR menggunakan sinar laser atau biasanya inframerah atau ultraviolet yang dipancarkan ke atmosfer. Sinar yang dipantulkan oleh partikel kecil, tetesan air atau aerosol, kembali ke penerima LIDAR dan diukur untuk mengetahui jarak dan distribusi partikel. LIDAR dapat memantulkan cahaya dari partikel awan yang sangat kecil, bahkan di bawah ukuran yang dapat dideteksi oleh radar cuaca. LIDAR sangat efektif untuk mempelajari lapisan awan tipis dan distribusi partikel aerosol yang berperan sebagai nukleus kondensasi. LIDAR memberikan informasi tentang ketinggian dasar dan puncak awan, distribusi vertikal tetesan awan, serta struktur mikropartikel awan. Kemudian yang ketiga ada sodar. Sodar menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mendeteksi pola pergerakan udara dan turbulensi di atmosfer. Gelombang suara yang dipancarkan ke atas akan dipantulkan oleh gradien suhu dan kecepatan angin di atmosfer bagian bawah. Meskipun sodar tidak langsung mendeteksi partikel mikrofisis awan, ia memberikan informasi tentang dinamika atmosfer termasuk pola konveksi dan turbulensi vertikal yang memengaruhi vertikal yang memengaruhi distribusi tetesan awan. Data dari sadar dapat membantu memprediksi lokasi dan waktu pembentukan awan serta proses naik turunnya partikel dalam awan. Disdrometer adalah instrumen yang mengukur ukuran, kecepatan, jatuh, dan distribusi tetesan hujan atau partikel. Presipitasi lainnya biasanya menggunakan sensor akustik atau optik untuk mendeteksi tetesan yang jatuh melintasi bidang sensor. Disdrometer memberikan data rinci tentang distribusi ukuran tetesan dalam hujan, hujan es, atau salju. Informasi ini tentu penting untuk memahami proses koalescensi dan fragmentasi di dalam awan. Soal nomor 2, di sini digambarkan dan menjelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Jadi, berdasarkan gambar di samping, gambar ini menjelaskan terkait dengan elektrifikasi thunderstorm. Partikel es kecil atau es kristal dan tetesan air super dingin bertabrakan dengan partikel es lebih besar atau graupel atau es bertekstur kasar dalam arus udara naik atau updraft. Dalam tabrakan ini, muatan positif cenderung ditransfer ke partikel es yang lebih kecil, yang lebih ringan, dan naik ke bagian atas awan. Sementara partikel lebih besar atau graupel cenderung memperoleh muatan negatif dan bergerak turun. Akibat dari tabrakan tersebut, bagian atas awan memiliki muatan positif, seperti ditunjukkan pada gambar, sementara bagian tengah memiliki muatan negatif. Arus udara naik atau updraft membawa partikel es kecil bermuatan positif ke puncak awan. Kemudian arus udara turun atau downdraft membawa partikel muatan negatif ke dasar awan. Muatan negatif di dasar awan menginduksi muatan positif di permukaan tanah di bawahnya. Perbedaan potensial antara dasar awan dan tanah
memicu pelepasan muatan listrik dalam bentuk petir atau lightning discharge. Kemudian soal nomor 3, yang A beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan intensitas hujan, yang B proses mekanisme cloud seeding, yang C perbedaan mendasar persamaan 1D, 2D, dan 3D. Untuk jawabannya sendiri, jawaban yang A, koreksi terhadap teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek kelangkungan atau curvature effect. Tetesan kecil memiliki kelangkungan tinggi yang meningkatkan tekanan uap jenuh di sekitar tetesan. Akibatnya, tetesan kecil lebih sulit untuk tumbuh dibandingkan tetesan besar karena membutuhkan uap air dengan konsentrasi lebih tinggi. Yang kedua, efek larutan atau solution effect. Tetesan mengandung partikel larut atau nukleus higroskopis setiap seperti garam atau debu. Kehadiran larutan menurunkan tekanan uap jenuh di sekitar tetesan, sehingga tetesan lebih mudah tumbuh bahkan pada kelembaban relatif di bawah 100%. Yang ketiga, efek hambatan difusi. Difusi uap air ke tetesan tidak hanya bergantung pada konsentrasi uap air, tetapi juga pada hambatan difusi akibat keberadaan tetesan lain di sekitar. Yang keempat, efek hamburan radiasi. Absorpsi dan hamburan radiasi oleh tetesan awan menyebabkan fluktuasi suhu lokal memengaruhi gradien tekanan uap di sekitar tetesan. Yang kelima, efek turbulensi. Turbulensi menyebabkan ketidakhomogenan distribusi kelembapan sehingga laju pertumbuhan tetesan berbeda-beda tergantung lokasi. Kemudian untuk jawaban B, proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Yang pertama, awan hangat terlebih dahulu. Proses mekanismenya, yang pertama, bahan higroskopis seperti garam atau kalium klorida disemai ke dalam awan. Yang kedua, partikel ini bertindak sebagai inti kondensasi atau CCN, menarik uap air di sekitar mereka. Kemudian, uap air mengembun di sekitar partikel ini membentuk tetesan yang lebih besar. Setelah mencapai ukuran kritis, tetesan jatuh sebagai hujan akibat gravitasi. Yang kedua, awan dingin. Yang pertama, partikel seperti perak iodida atau karbon dioksida padat disemai ke dalam awan dingin. Yang kedua, bahan ini bertindak sebagai inti es sehingga memicu pembentukan kristal es dari uap air yang mengalami supersaturasi. Kemudian kristal es ini tumbuh dengan menyerap uap air di sekitar mereka melalui proses deposisi. Setelah mencapai masa tertentu, kristal es jatuh sebagai salju atau mencair menjadi hujan sebelum mencapai permukaan. Kemudian yang C, perbedaan persamaan 1D, 2D, dan 3D. Yang pertama persamaan 1D atau satu dimensi, yaitu awan dianggap memiliki aliran vertikal atau updraft tanpa variasi horizontal. Lalu hanya mempertimbangkan perubahan variabel seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan udara terhadap ketinggian. Yang kedua persamaan 2D atau dua dimensi, variasi terjadi dalam dua dimensi, biasanya vertikal dan horizontal. Lalu cocok untuk studi awan dalam skala linier, seperti konveksi atau awan stratiform. Yang ketiga, persamaan 3D atau tiga dimensi. Variasi terjadi dalam semua dimensi, seperti horizontal, vertikal, dan kedalaman. Model ini paling realistis untuk mensimulasikan dinamika kompleks awan seperti badai petir atau siklon. Kemudian yang keempat, untuk jawaban yang terdapat di dalam gambar tersebut, berikut penjelasannya. Yang A, kondensasi dan evaporasi. Kondensasi uap air di atmosfer berubah menjadi tetesan air awan atau cloud water ketika suhu turun di bawah titik jenuh. Kemudian pada saat evaporasi, sebaliknya, tetesan awan atau presipitasi dapat menguap kembali menjadi uap air jika kondisi atmosfer kering. Kemudian pembentukan awan dan presipitasi. Yang pertama, cloud water atau air awan, autokonversi, yaitu proses tetesan kecil bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Kemudian koleksi atau collection, tetesan air bergabung dengan tetesan lain, meningkatkan ukuran hingga menjadi hujan atau rain. Yang kedua, cloud ice, proses konversi, es awan dapat berubah menjadi salju atau snow saat ukuran meningkat. Kemudian proses koleksi, partikel es menangkap tetesan super dingin atau partikel es lainnya. Kemudian yang C, proses reaming dan melting. Yang pertama, proses reaming. Partikel es atau salju bertabrakan dengan tetesan air super dingin
menyebabkan lapisan es tambahan terbentuk. Proses ini menghasilkan partikel seperti graupel atau es kasar. Yang kedua, proses melting atau pelelehan. Partikel es, salju, atau graupel meleleh saat melewati lapisan udara hangat, kemudian menghasilkan hujan. Kemudian yang D, graupel dan presipitasi. Graupel yaitu terbentuk dari proses streaming dan koleksi partikel es atau tetesan air super dingin. Bisa meleleh menjadi hujan atau jatuh langsung sebagai hujan es jika ukurannya cukup besar. Kemudian presipitasi fallout yaitu semua bentuk presipitasi termasuk hujan, salju, atau hujan es akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Kemudian proses deposisi dan sublimasi. Proses deposisi yaitu uap air langsung berubah menjadi es tanpa melalui fase cair yang menghasilkan partikel es atau salju. Kemudian proses sublimasi sebaliknya, es langsung berubah menjadi uap air tanpa melalui es langsung berubah menjadi uap air. Soal nomor 5. Sebuah drop tetes tumbuh dalam kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 46 menit pada suhu 14,6 derajat Celcius dan tekanan 104,6 kPa. Tentukan jenuh ambien atau es yang mengabaikan solusi dan kelangkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Jadi yang pertama, kita menghitung nilai tah dengan hasil 3,782 kali 10 pangkat 8 sm kuadrat. Kemudian yang kedua, hitung supersaturasi atau S dan memasukkan rumus sebagai berikut. Kemudian didapatkan 2,71 kali 10 pangkat min 5. Jadi untuk parameter pertumbuhannya 3,782 kali 10 pangkat 8 sm kuadrat, supersaturasi atau S itu sama dengan 2,71 kali 10 pangkat min 5. Kemudian soal nomor 6, hitung curah hujan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan 4,6 mm dengan kecepatan jatuh U sama dengan 4,6 per sekon dan densitas droplet 24,6 tetes per meter kubik. Gunakan distribusi Marshall-Palmer. Untuk jawabannya sendiri, curah hujan R diberikan oleh rumus R sama dengan V per 6 P densitas dikali densitas air dikali densitas droplet dikali diameter droplet pangkat 3 dikali kecepatan jatuh. Kemudian masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus. Dan konversi R dari meter per sekon ke milimeter per jam dengan mengalihkan 3600. Hasilnya yaitu 20,76 mm per jam. Kemudian untuk soal yang ketujuh. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,4 km mengandung uap air 0,46 gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari 0,146 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Kemudian tentukan yang A ukuran tetes yang muncul dari dasar awan, yang B waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh, yang C tentukan ukuran tetes pada bagian A. Kemudian untuk soal yang A, gunakan rumus dasar pertumbuhan kontinu. Kemudian substitusi nilai yang diketahui, hasilnya yang A yaitu jari-jari tetes di dasar awan adalah 0,429 mm. P. Waktu yang dibutuhkan untuk jatuh. Substitusi ke persamaan waktu. Untuk persamaannya sebagai berikut. Yang kemudian hitung sampai mendapatkan hasil 132,2 jam. C. Ukuran tetes dengan updraft. Ketika ada updraft, W sama dengan 0,246 meter per sekon, ukuran tetes dipengaruhi. Rumusnya sebagai berikut, dan tinggal dimasukkan hasilnya 0,146 mm. Kemudian soal nomor 8, tentukan A. Ukuran dari tetes di puncak lintasan, B. Ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, C. Waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Jika sebuah tetes berdiameter 0,46 mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,46 dan kecepatan updraft konstan sebesar 4,6
6. Gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Gunakan tabel 81 Roger. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Yang A, ukuran tetes di puncak lintasan. Gunakan persamaan berikut ini untuk menghitung perubahan jari-jari R terhadap tinggi Z. Kemudian cari parameter yang diperlukan. Yang kedua, substitusi ke persamaan. Dan sebagai berikut hasil perhitungannya, didapatkan ukuran tetes di puncak lintasan adalah 1,27 mm. Yang B, ukuran tetes ketika meninggalkan awan. Jika tetes meninggalkan awan tanpa perubahan kecepatan tambahan dan observ konstan, ukuran tetes tetap R sama dengan 1,27 mm. Yang C, waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Gunakan hubungan integral sebagai berikut. Kemudian substitusi nilai yang ada dan didapatkan 82 menit, sehingga waktu yang tersisa bagi droplet di awan adalah sekitar 82 menit. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.